Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali sampai penghujung minggu ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, tapi saya mau menyapa Bapak Ibu sebelumnya. Apa kabarnya Amang Inang? Apa kabarnya remaja Naposo Bulung? Apa kabarnya anak-anak sekolah minggu? Kami terus berdoa kiranya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, remaja Naposo Bulung, anak sekolah minggu tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah pedoman atau nasihat kepada mereka. Secara khusus yang pertama sekali adalah yang memiliki tohonan dan juga yang memiliki jiwa panggilan melayani di gereja. Baik itu Bapak Ibu dalam gereja kita HKBP memiliki 6 tohonan. Yang pertama adalah pendeta, guru huria, bibelfro, diakones, evangelis, dan sintua. Jadi orang-orang yang masuk dalam tohonan ini disebut parhalado partohonan, dan ada juga yang disebut dengan parhalado naso partohonan, yaitu mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan organis, song leader, dan juga tim prokes di gereja kita masing-masing dan yang mengabdikan dirinya dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jadi parhalado partohonan dan parhalado naso partohonan adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya di dalam gereja atau bahkan di dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ketika seorang pelayan diberikan Tuhan tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba Allah, maka di dalam pribadi seorang gembala itu adalah menggembalakan kawanan dombanya dengan tidak paksa, tetapi di dalam kerendahan hati dan mengandalkan kehendak Allah. Maka kata kunci dalam firman ini, melulu saya harus selalu katakan, fokus hidup ini adalah, sentral hidup ini adalah kehendak Allah. Allah saja Bapak Ibu. Maka jikalau seorang pelayan hendak melayani jemaatnya, biarlah itu dengan sesuai kehendak Allah. Dia mendoakan jemaatnya. Maka jikalau seorang pelayan bertemu dengan jemaatnya, atau diumpamakan seperti domba yang mungkin dalam bahasa Batak Bapak Ibu saya katakan ini, kalau dombanya mangaruta, mau melakukan sekehendaknya saja, maka pelayan itu harus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk dapat menuntun domba itu menjadi ke jalan yang benar. Maka seorang pelayan Tuhan tidak harus atau tidak boleh menyerah di dalam pelayanan ketika menghadapi kesulitan Bapak Ibu. Dang bui madeli, dang bui sok. Tetapi dia harus tetap maju karena keterpanggilan dia menjadi pelayan adalah kehendak Allah. Dan jikalau itu adalah kehendak Allah, Allah lah yang akan memberkati dia. Lalu yang berikut, ketika seorang telah mengabdikan dirinya menjadi pelayan Tuhan, jangan dengan terpaksa. Dia melayani dengan terpaksa, dia meragenda terpaksa, dia mertiting terpaksa, dia merorgan terpaksa, dia melakukan tugasnya, dia mengunjungi orang sakit terpaksa, nggak boleh Bapak Ibu. Tetapi setiap orang yang telah mengambil diri di dalam pelayanan, biarlah dengan sukarela Bapak Ibu. Dia melakukannya dengan tulus, dia melakukannya untuk Tuhan. Yang dia lihat melalui wajah jemaat itu adalah wajah Allah. Itu akan memungkinkan pelayan itu tetap bersemangat menjalani pelayanannya Bapak Ibu. Dan di dalam kehidupannya haruslah di dalam pengabdian diri, bukan mencari keuntungan. Mari kita mengunjungi jemaat sekiranya pendetanya mengatakan demikian. Apa yang kudapat dari situ?
Jangan mencari keuntungan sendiri, tetapi dia harus mampu mengatakan, Bapak Ibu, saya melayani Tuhan dan sudah banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi keterpanggilan kita untuk melayani Tuhan adalah benar-benar pengabdian diri kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana Inang dengan para jemaat? Semua orang, semua jemaat itu juga adalah gembala. Dia adalah menjadi gembala di tengah-tengah keluarganya. Dan ini berlaku kepada setiap orang. Maka saat ini Bapak Ibu, kamu adalah gembala di tengah-tengah keluargamu. Jangan biarkan anakmu, Amang Inang, pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Awasi pergaulan anak-anakmu. Kamu adalah gembala di tengah-tengah keluargamu. Jangan pernah biarkan pergaulan anak-anakmu mencampur baurkan imannya dengan iman yang tidak seiman dengan temannya, Bapak Ibu. Silahkan bergaul, silahkan berinteraksi dengan mereka. Tetapi soal iman, seorang gembala harus tetap tegas di dalam imannya. Silahkan anak-anak kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, tidak apa-apa. Tetapi jangan pernah mereka menjadi meleburkan diri daripada itu. Tetapi saat ini diingatkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jagalah mereka, kawanan dombamu, jaga keluargamu. Jangan ada yang sampai meninggalkan kawanan ini, jangan ada yang sampai meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Maka lakukan tugas tanggung jawabmu sebagai bapa di tengah-tengah keluarga dengan pengabdian diri, jangan terpaksa. Lakukan tugas tanggung jawabmu seorang ibu di tengah-tengah keluarga, jangan dengan terpaksa. Lakukan tugas tanggung jawabmu sebagai anak di tengah-tengah keluarga, jangan karena terpaksa. Jangan menghormati orang tuamu hanya karena menginginkan uangnya, atau jangan pernah membantu orang tuamu di rumah tangga atau membantu apapun itu karena kamu menginginkan sesuatu, tetapi lakukanlah dengan tulus ikhlas. Maka firman ini mengena dan juga sampai kepada para pelayan, para pemimpin di tengah-tengah rumah tangga, dan juga pada anak-anak. Dan untuk itu semua apa, Inang? Untuk itu semua adalah kita harus mengenal hanya ada satu gembala kita yang memampukan kita menggembalakan kawanan domba yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu gembala kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah gembala kita yang ajaib, dia adalah gembala kita yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Maka katakan, Tuhan, jikalau saya menjadi seorang gembala di tengah-tengah keluarga, saya seorang gembala di tengah-tengah gereja saya atau di tempat saya kerja, saya yakin dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah gembala saya, dia akan memampukan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, jadilah menjadi teladan. Itu yang dibutuhkan oleh domba-dombamu, itu yang dibutuhkan anak-anakmu, itu yang dibutuhkan jemaat yang dititipkan Tuhan kepadamu. Jadilah teladan dari setiap iman percayamu kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa kami, Engkau memanggil kami menjadi gembala yang dengan melakukan tugas tanggung jawab kami di pelayanan kami, di rumah tangga, di pekerjaan kami, dengan tulus ikhlas Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak sanggup Tuhan, tetapi penyertaan-Mu ya Yesus Kristus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang dapat memperlengkapi kami menjadi gembala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami, hanya Padamu-lah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.